Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Nur Hasanah, NIM 22811300757 dari kelas A16. Saya di sini akan presentasi proposal penelitian tindakan kelas atau PTK yang berjudul penerapan metode Gillingham-Stillman untuk meningkatkan kemampuan membaca anak disleksia dalam pembelajaran Quran Hadis siswa MI Riyadhotut Tholabah tahun pelajaran 2024-2025. Nah, di sini memiliki latar belakang yaitu pentingnya pendidikan dalam pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana menekankan pendidikan sebagai usaha terencana untuk membentuk individu dengan kecakapan spiritual, akhlak, dan keterampilan. Nah, pendidikan juga diperintahkan dalam Islam melalui ayat pertama surat Al-Alaq yang memerintahkan manusia untuk membaca. Nah, membaca sebagai dasar keterampilan berbahasa sangat penting dalam pembelajaran. Nah, terutama di sekolah dasar. Namun tidak semua anak mengalami kemudahan dalam belajar membaca. Anak dengan gangguan disleksia sering mengalami kesulitan mengenali huruf, angka, dan memahami bacaan. Kesulitan ini menghambat pemahaman materi pembelajaran dan seringkali dianggap sebagai kebodohan oleh orang tua atau guru. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk memahami karakteristik anak disleksia agar dapat memberikan invensi yang sesuai. Untuk mengatasi kesulitan belajar ini, diterapkan sistem pendidikan inklusi yang menyediakan layanan khusus bagi anak dengan kebutuhan khusus di sekolah pembelajaran Quran Hadis ini untuk membantu mengatasi kesulitan membaca pada anak disleksia di MI Riyadhotut Tholabah. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak disleksia melalui pendekatan yang tepat dan terstruktur. Di sini permasalahan yang ingin ditangani melalui penelitian ini adalah kesulitan membaca yang dialami oleh anak disleksia dalam pembelajaran Quran Hadis di MI Riyadhotut Tholabah serta kurangnya pemahaman dan penerapan metode Gillingham-Stillman dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini saya rumuskan masalahnya berdasarkan latar belakang yang saya tulis, yaitu yang pertama, bagaimanakah kesulitan membaca anak disleksia siswa kelas 1 MI Riyadhotut Tholabah? Yang kedua, bagaimana penerapan metode Gillingham-Stillman dalam mengatasi kesulitan membaca anak disleksia siswa kelas 1 di MI Riyadhotut Tholabah? Dan yang terakhir, rumusan masalahnya ada apa faktor yang mempengaruhi penerapan metode Gillingham-Stillman dalam mengatasi kesulitan membaca anak disleksia siswa kelas 1 di MI Riyadhotut Tholabah. Nah, selanjutnya tinjauan konseptual atau teori ya. Metode Gillingham-Stillman itu tersendiri memiliki pengertian pendekatan pengajaran yang dirancang untuk membantu siswa dengan disleksia mengatasi kesulitan dalam membaca, mengeja, dan menulis. Metode ini berfokus pada penggunaan pendekatan multisensori yang melibatkan pengajaran melalui visual, auditori, dan kinestetik untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan siswa. Dalam metode ini, siswa diajarkan untuk mengenali hubungan antara huruf dan suara. Dengan pengajaran terstruktur dan sistematif, dimulai dari konsep dasar dan berkembang secara bertahap ke tingkat yang lebih kompleks. Nah, lalu
Di sini, kemampuan membaca anak berkembang secara bertahap, dimulai dengan mengenali huruf dan suara, kemudian menggabungkannya untuk membentuk kata dan kalimat. Anak yang memiliki kemampuan membaca yang baik, mampu mengenali dan memahami kata-kata dengan cepat, mengeja dengan cepat, tepat, serta menyusun kalimat dengan lancar. Mereka juga dapat memahami isi bacaan dan menghubungkan informasi yang dibaca dengan pengetahuan yang dimilikinya. Namun, beberapa anak menghadapi kesulitan dalam proses ini. Anak-anak dengan kesulitan membaca seringkali mengalami gangguan dalam mengenali huruf dan suara dengan benar. Kesulitan dalam menggabungkan suara menjadi penting, kesulitan mengeja dan memahami makna dari apa yang dibaca. Nah, mereka mungkin juga kesulitan dalam membaca dengan yang lancar, sering terbalik membaca huruf atau kata, serta merasa frustasi ketika menghadapi teks yang lebih susah. Nah, kondisi ini seringkali terjadi pada anak-anak yang disleksia yang mengalami gangguan dalam proses pengenalan bahasa, baik dalam aspek fonologis maupun visual yang menghambat kemampuan mereka dalam membaca. Selanjutnya, yaitu faktor kesulitan membaca pada anak dapat berasal dari berbagai aspek, baik faktor internal maupun eksternal. Secara internal, salah satu faktor utamanya yaitu gangguan perkembangan seperti disleksia yang mempengaruhi kemampuan anak dalam mengenali huruf, suara, menggabungkannya menjadi kata. Kesulitan dalam memproses fonologis yaitu kemampuan untuk mendengar, mengidentifikasi bunyi, huruf, kata seringkali menjadi hambatan utama dalam membaca. Selain itu, faktor visual seperti kesulitan dalam memproses informasi visual juga dapat mempengaruhi kemampuan membaca, di mana anak kesulitan membedakan bentuk huruf atau membaca dengan lancar. Faktor ini yang berperan adalah perkembangan bahasa yang kurang optimal, di mana anak belum memiliki keterampilan verbal yang cukup untuk memahami kata-kata dan bacaan secara eksternal. Lingkungan yang tidak mendukung juga dapat menjadi faktor penyebab, seperti kurangnya literasi di rumah, kurangnya dukungan orang tua dalam membaca, atau pembelajaran yang kurang efektif memenuhi kebutuhan individu anak. Nah, karakteristik anak disleksia. Nah, gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan anak dalam membaca, menulis, mengeja meskipun kemampuan intelektual mereka normal, anak dengan disleksia seringkali mengalami kesulitan mengenali huruf dan suara serta menghubungkan bunyi dengan simbol grafis yang tepat. Meskipun mereka memiliki potensi untuk belajar, kesulitan yang mereka alami membuat proses belajar membaca menjadi lebih lambat dan menantang. Karakteristik anak disleksia antara lain kesulitan dalam mengeja kata, terbalik menulis atau membaca huruf seperti B menjadi D atau P menjadi I, serta dibaca dan menghubungkan informasi yang diperoleh dan bacaan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, pembelajaran Quran hadis, pengertian pembelajaran Quran hadis. Pembelajaran Quran hadis merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan Islam yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman dan pengalaman ajar Islam melalui dua sumber utama ajaran agama yaitu Al-Quran dan hadis. Pembelajaran ini melibatkan pengajaran teks-teks
suci Al-Quran, termasuk tata cara membaca, menghafal, serta memahami makna dan pesan yang terkandung dalam setiap ayat. Selain itu, hadis yang merupakan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW juga dipelajari untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim menjalani kehidupan berdasarkan teladan Nabi. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya diajarkan cara membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran atau hadis saja, tetapi juga diharapkan dapat memahami makna hikmah dan kandungan tersebut, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang menyeluruh, pembelajaran Quran hadis bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang beriman, bertakwa, serta memiliki akhlak yang mulia sesuai nilai yang diajarkan dalam Islam. Gunakan. Yang pertama, jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis proses deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antara kejadian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini dengan memanfaatkan teori dan wawasan luas untuk menganalisis dan menginterpretasi data secara jelas dan bermakna, khususnya dalam mengkaji penerapan metode Gilliam-Stillman dalam mengatasi kesulitan membaca anak disleksia pada mata pelajaran Quran hadis di MI Riyadhatul Thalabah tahun ajaran 2024-2025. Nah, tempat dan waktu penelitiannya dilakukan di MI Riyadhatul Thalabah dengan subjek penelitian adalah satu siswa kelas 1 yang mengalami gangguan disleksia tahun pelajaran 2024-2025. Siswa ini kesulitan dalam memahami dan menulis, khususnya dalam pelajaran Quran hadis. Lokasi ini karena kemudian akses dalam dan menerapkan metode Gilliam-Stillman untuk kesulitan membaca siswa tersebut. Selanjutnya, populasi dan sampel peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas metode Gilliam-Stillman dalam membantu siswa disleksia kelas 1 MI Riyadhatul Thalabah dalam memahami materi agama, khususnya dalam pelajaran Quran hadis. Subjek penelitian terdiri dari satu siswa disleksia yang dipilih secara purposive sampling dengan fokus pada karakteristik siswa yang mengalami kesulitan membaca. Meskipun jumlah sampel terbatas, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana metode ini dapat meningkatkan pemahaman siswa disleksia dalam konteks pendidikan agama. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih inklusif, adaptif, dan efektif, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa desa. Variabel penelitian. Penelitian ini fokus pada variabel utama, yaitu kesulitan membaca yang dialami anak disleksia dalam pembelajaran Quran hadis di MI Riyadhatul Thalabah. Variabel ini menjadi inti penelitian karena mempengaruhi pemahaman materi agama. Selain itu, penelitian juga mengkaji penerapan metode Gilliam-Stillman untuk mengatasi kesulitan membaca dengan tujuan meningkatkan pemahaman
anak terhadap Quran hadis. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan metode ini seperti dukungan lingkungan, sumber daya, dan pemahaman guru juga turut diperhatikan. Penelitian diharapkan memberikan tentang efektivitas metode ini dan kontribusi tentang meningkatkan kualitas pendidikan inklusi pada anak. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang pertama, wawancara. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang menghubungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini memungkinkan peneliti untuk bertanya lebih mendalam dan fleksibel sesuai dengan situasi. Pihak yang diwawancari termasuk anak disleksia, guru, orang tua, dan kepala sekolah MI Riyadhatu Tholabah. Kedua, penelitian dilakukan observasi. Metode observasi tidak terstruktur digunakan untuk mengamati dan mencatat perilaku subjek penelitian secara langsung dan sistematis dengan peneliti ikut serta dalam pembelajaran. Yang ketiga, dokumentasi. Peneliti menggunakan data melalui literatur, jurnal, buku, dan catatan tertulis lainnya yang relevan untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang penerapan metode yang digunakan guru untuk menangani kesulitan membaca anak disleksia dalam pembelajaran Quran hadis di MI Riyadhatu. Selanjutnya, peneliti menggunakan 3 langkah menganalisis data yang diperoleh, yaitu reduksi data. Data yang banyak akan diringkas dan difokuskan pada hal-hal yang penting seperti penerapan metode Gilliam-Stillman dalam mengatasi kesulitan membaca anak disleksia pada pelajaran Quran hadis di MI Riyadhatu Tholabah. Yang kedua, display data. Data yang sudah direduksi tadi kemudian disajikan dalam bentuk narasi rinci termasuk hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pembelajaran menggunakan metode Gilliam-Stillman. Yang ketiga, verifikasi. Setelah data terkumpul, peneliti akan mengumpulkan dan memverifikasi temuan berdasarkan bukti yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan. Nah, itulah presentasi proposal saya tentang pemecahan anak-anak disleksia di MI Riyadhatu Tholabah. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.